Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suatu zaman di Bani Israel, terdapat seorang wanita muda bernama Malika. Kecantikannya yang luar biasa seharusnya menjadi pintu untuk mendekatkan diri pada Allah. Tetapi sayangnya, ia memilih jalur yang salah. Ayu dan memesona, Malika terkenal sebagai pelacur hebat yang menjual dirinya untuk mendapatkan uang. Hidupnya diwarnai dengan kegiatan jual beli diri di rumahnya sendiri. Setiap hari, Malika menunggu dengan sabar para lelaki hidung belang yang bernafsu. Ranjangnya, yang seakan menjadi markasnya, strategis diletakkan di dekat pintu depan. Tujuannya sederhana, agar para lelaki yang melintas dapat dengan mudah melihat kecantikannya. "Hai, Malika. Harganya berapa hari ini?" tanya seorang lelaki hidung belang dengan wajah genit. Bukan kamu yang kemarin batal karena takut kehabisan uang?" balas Malika sambil tersenyum licik. "Wah, Malika, tadi malam aku bermimpi tentangmu," ujar lelaki lain dengan nada genit. "Oh, bagus dong. Aku harap itu membawamu ke dunia impian yang lebih baik daripada kenyataanmu," goda Malika dengan tertawa kecil. Meskipun kehidupan Malika dipenuhi dengan aktivitas yang tidak sesuai dengan ajaran agama, takdir Allah memiliki rencana yang indah yang akan merubah hidupnya 180 derajat. Pertemuan Malika dengan Fulan, seorang lelaki soleh, menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Dialog yang penuh emosi dan humor akan memberikan sentuhan dramatis pada cerita ini. "Malika, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Fulan dengan muka terkejut. "Oh, aku hanya menunggu pelanggan, seperti biasa." "Harga hari ini cukup fantastis, tahu?" jawab Malika dengan candaan. "Bukankah ada jalan yang lebih baik untuk mencari rezeki?" tanya Fulan dengan serius. "Hei, jangan jadi pendeta di sini. Aku ini pekerja keras," balas Malika sambil tertawa. Namun, takdir Allah memainkan peran penting dalam merubah pandangan Fulan, dan pertemuan inilah yang akan menjadi awal dari kisah taubat yang menakjubkan. Bab 2, Takdir Indah, Malika menikahi lelaki soleh. Pertemuan Malika dengan Fulan tidak hanya menjadi momen yang mengubah hidupnya, tetapi juga takdir indah yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fulan, seorang lelaki soleh yang tahan terhadap godaan dunia, menawarkan harapan baru dalam kehidupan Malika. Fulan memandang Malika dengan tulus. "Malika, aku tidak tahan lagi melihatmu hidup seperti ini. Ada cara yang lebih baik untuk mendekatkan diri pada Allah." "Oh, sungguh? Apa? Aku harus membuka konsultasi rohaniah sekarang?" ujar Malika dengan senyum sarkastik. Fulan tersenyum. "Tidak, tapi aku ingin menikahimu." "Hahaha, ini pasti lelucon terbesarmu sepanjang masa," Malika tertawa dengan keras. Fulan menjelaskan tekadnya untuk membawa Malika ke jalan yang benar, dan Malika yang awalnya merasa seperti mendengar lelucon, akhirnya terpikat oleh kejujuran dan keikhlasan Fulan. Tak lama kemudian, keduanya menikah dalam ikatan yang dihadiri oleh keberkahan Allah. "Malika, kita bisa membuat perubahan. Bersama, kita bisa meraih ridha Allah," ucap Fulan dengan penuh keyakinan. Ya, dan mungkin aku bisa membuka praktek rohaniah sambil memasak makan malam untukmu," jawab Malika dengan senyum setengah bercanda. Dialog-dialog ini menciptakan dinamika yang menarik antara Malika dan Fulan, menunjukkan bahwa takdir indah tidak selalu datang dengan serius, tetapi juga dapat disertai dengan humor dan kelegaan. Pernikahan mereka membawa berkah yang luar biasa. Kelahiran 7 anak laki-laki soleh menjadi anugerah dari Allah yang tak terduga. Keluarga ini, yang awalnya penuh dosa, kini diangkat oleh Allah menjadi keluarga yang mendapat keistimewaan besar. Bab 3, Perubahan 180 derajat, Malika menjadi istri dan ibu anak Nabi. Pernikahan Malika dan Fulan membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Malika, yang dulunya dikenal sebagai pelacur hebat, kini menemukan cahaya petunjuk hidayah bersama Fulan, seorang lelaki soleh. Bersama-sama, mereka membentuk keluarga yang dihormati oleh Allah, dan takdir indah itu terus memberikan keberkahan. "Malika, apa kabar jadi istri lelaki soleh?" goda seorang tetangga. "Kurang tidur, sibuk merawat anak 7 ini." "Coba deh kalau anakmu juga 7, baru tahu rasanya," jawab Malika dengan wajah lelah dan senyum puas. "Wow, Fulan, kau berhasil menjinakkan Malika." "Bagaimana caranya?" tanya tetangga lain sambil tertawa. Fulan tersenyum. "Itu rahasia suami yang bijak, teman. Kelahiran 7 anak laki-laki soleh menjadi anugerah besar. Allah mengangkat mereka sebagai nabi-nabi di kalangan Bani Israel.
Keluarga ini, yang dulunya terlihat hina, kini menjadi bukti bahwa taubat yang tulus dapat merubah takdir dan mendatangkan keberkahan. Bab 4. Pertemuan dengan lelaki soleh yang lain. Setelah beberapa waktu berlalu, Malika menjalani kehidupan yang penuh berkah bersama Fulan dan ketujuh anak laki-laki mereka. Malika, yang telah bertaubat dan beribadah setiap hari, masih menyimpan ingatan tentang pertemuan dengan lelaki soleh lainnya, seperti Fulan. Takdir Allah yang menakjubkan membuat mereka bertemu kembali setahun kemudian. Malika, itu bukan Fulan yang kemarin malam mati-matian membaca Al-Quran di masjid? Tanya seorang tetangga. Iya, benar. Tapi waktu itu dia masih hidup, jawab Malika dengan senyum misterius. Suatu ketika Malika dan Fulan bertemu dengan lelaki soleh lainnya. Siapa kau? Apa maksudmu datang ke sini? Tanya lelaki soleh dengan raut wajah serius. Oh, jangan kaget. Aku ini Malika, dulu pelacur terkenal di sekitar sini. Tapi sekarang aku sudah berubah, jawab Malika dengan wajah tulus. Apa? Kamu? Tidak mungkin, lelaki soleh itu terkejut. Oh, percayalah, Malika menjawab sambil tertawa. Pertemuan ini memicu kenangan tentang pertemuan Malika dengan Fulan yang berujung pada taubat dan pernikahan. Trauma lelaki soleh yang pertama kali menolak Malika masih membayangi pikirannya. Apa yang kau lakukan di sini, Malika? Apakah kau datang untuk menggodaku lagi? Lelaki soleh itu bertanya dengan wajah gelisah. Hei, tidak perlu panik. Aku datang dengan niat baik. Aku ingin mencari Fulan, saudaramu. Apa kau tahu di mana dia sekarang? Tanya Malika dengan serius. Pertemuan ini membangkitkan kenangan pahit lelaki soleh tersebut yang membuatnya takut dan gelisah. Namun, kebaikan hati Malika dan keinginan untuk bertobat kembali memberikan sentuhan emosional pada cerita ini. Bab ini menunjukkan bahwa takdir Allah membawa orang-orang bersama untuk alasan tertentu. Pertemuan Malika dengan lelaki soleh lainnya memperkuat pesan tentang taubat dan perubahan hidup yang mungkin terjadi pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Bab 5. Kematian Fulan dan keputusan Malika untuk bertobat. Takdir yang tidak terduga membawa Malika ke rumah lelaki soleh yang telah ditemuinya. Sayangnya, takdir ini membawa kejutan yang tragis. Fulan, lelaki soleh yang telah menjadi suami dan sahabatnya, meninggal dunia. Ketika Malika tiba di rumah lelaki soleh, maafkan aku tidak bermaksud membuatmu terluka. Aku datang dengan niat baik. Malika, apa yang kau lakukan di sini? Fulan meninggal karena kau, lelaki soleh tersebut mengucapkan dengan nada kesal. Tidak, bukan itu yang terjadi. Aku datang karena ingin bertemu dengannya. Aku tidak tahu dia sudah meninggal, jawab Malika dengan suara terbata-bata. Suasana haru dan dramatis mewarnai kisah saat Malika mengetahui kematian Fulan. Pernikahan mereka yang penuh berkah, kemudian diakhiri oleh kematian yang tak terduga. Meski penuh kebahagiaan, hidup Malika dan Fulan tak lepas dari ujian. Malika berbicara dalam hati, wahai Fulan, terima kasih atas segala kebahagiaan dan petunjuk hidayah yang kau bawa dalam hidupku. Semoga kau berada dalam keberkahan di sisi Allah. Setelah pemakaman Fulan, Malika terdiam dan bersedih. Namun, Allah masih menyimpan takdir indah untuknya. Malika memutuskan untuk tetap bertobat dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Aku akan melanjutkan hidup dengan kebahagiaan yang telah Fulan bawa. Semoga aku masih bisa mendekatkan diri pada Allah, pikir Malika dalam hati. Pertemuan Malika dengan keluarga Fulan yang miskin dan tidak berharta memicu keputusannya untuk menikahi saudara laki-laki Fulan yang soleh. Keputusan ini menjadi langkah berani Malika untuk menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Bab 6. Perjalanan baru Malika, menikah dengan saudara lelaki Fulan. Kehidupan Malika terus berputar, dan setelah kematian Fulan, takdir Allah mengarahkannya ke jalan baru yang penuh ujian dan keberkahan. Malika memutuskan untuk menikahi saudara lelaki Fulan yang soleh, yang meski miskin, memiliki kekayaan rohaniah yang luar biasa. Ketika Malika mengungkapkan niatnya kepada saudara lelaki Fulan, saya ingin melanjutkan hidup dengan keberkahan, dan saya percaya Anda memiliki kebaikan yang sama seperti Fulan. Saudara lelaki Fulan dengan penuh rasa syukur menjawab, Malika, saya sudah lama menaruh simpati pada Anda. Fulan sering bercerita tentang perubahan luar biasa yang Anda alami. Keputusan Malika untuk menikahi saudara lelaki Fulan memunculkan reaksi beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung, namun ada pula yang meragukan.
Hal ini membawa dinamika hubungan antar karakter dan memberikan dimensi baru pada cerita. Seorang tetangga memperingatkan Malika, "Kamu tahu, menikahi saudara lelaki Fulan bukanlah pilihan yang mudah. Kamu harus siap menghadapi tantangan dan prasangka masyarakat." Malika menjawab dengan mantap, "Saya tahu, tetapi saya yakin Allah tidak akan memberikan cobaan yang tidak bisa saya tanggung." Pernikahan Malika dengan saudara lelaki Fulan menggambarkan tekadnya untuk tetap berada di jalan taubat dan keberkahan. Ujian yang muncul dari masyarakat memberikan lapisan konflik pada kisah ini. "Terima kasih, Malika, karena bersedia menerima saya meski kondisi saya tidak sebaik Fulan," ucap saudara lelaki Fulan dengan penuh rasa syukur. "Kita akan melalui semua ini bersama-sama, dengan keyakinan bahwa Allah senantiasa bersama kita," jawab Malika sambil tersenyum penuh keberanian. Bab ini membawa cerita ke tahap baru, menunjukkan perjalanan keluarga Malika setelah kematian Fulan. Keputusan untuk menikahi saudara lelaki Fulan memunculkan pertanyaan moral dan etika yang menambah kompleksitas kisah ini, sementara pada saat yang sama, menggambarkan tekad Malika untuk menjalani hidupnya dengan penuh ketakwaan dan keberkahan. Bab 7, Cobaan dan Kebahagiaan Baru Malika. Pernikahan Malika dengan saudara lelaki Fulan membawa banyak cobaan dan kebahagiaan baru. Rumah tangga mereka yang sederhana, diisi dengan keberkahan dan ketakwaan, menjadi saksi dari perjalanan luar biasa Malika dalam merubah nasibnya. Meski dihadapkan pada ujian dan prasangka masyarakat, Malika dan suaminya terus teguh di jalan kebaikan. Di suatu hari, Malika dan suaminya duduk bersama sambil tertawa, "Siapa yang menyangka kita bisa bahagia meski hidup sederhana?" "Benar sekali, Malika. Kekayaan rohaniah dan cinta kita pada Allah adalah harta yang tak ternilai," saudara lelaki Fulan menjawab dengan tulus. Kehidupan rumah tangga mereka diwarnai dengan kesederhanaan, tetapi penuh dengan kehangatan dan cinta. Mereka saling mendukung dalam beribadah dan menjalani hidup yang penuh dengan kebaikan. Suatu hari, Malika mendapat kunjungan dari seorang wanita. "Maaf, saya dengar Anda dulu. Anda tahu, pelacur terkenal?" Malika tersenyum, "Ya, itu dulu. Tetapi sekarang, saya berusaha menjalani hidup yang lebih baik. Ada sesuatu yang bisa saya bantu untuk Anda?" Wanita tersebut akhirnya menceritakan kisah kesulitannya, dan Malika memberikan dukungan, berbagi pengalaman hidupnya, dan menginspirasi wanita tersebut untuk mengubah nasibnya. Pada suatu hari yang cerah, Malika merasa bahagia dan bersyukur. Dia melihat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan bermanfaat bagi masyarakat. Rumah tangga sederhana mereka menjadi tempat keberkahan dan ketenangan. "Terima kasih, ya Allah, atas segala ujian dan kebahagiaan yang telah Engkau berikan. Semoga kami tetap teguh di jalan-Mu," Malika berdoa dalam hati. Bab ini membawa pembaca untuk melihat bagaimana Malika dan suaminya menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh warna. Cobaan dan kebahagiaan yang mereka hadapi bersama menciptakan kisah yang syarat dengan pelajaran hidup, keberanian, dan keteguhan hati dalam mengarungi gelombang kehidupan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.